Amin. Shalom jemaat Tuhan. Lambai-lambaikan tangannya shalom. Bisa sapa kanan kirinya shalom. Sebelum duduk shalom, katakan kanan kirinya silahkan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara dapat salam dari Pastor Arif. Beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita hari ini karena ada beberapa urusan keluarga yang di luar kota yang harus beliau selesaikan. Salamnya salam kangen katanya. Tadi pagi sebelum saya naik di tempat ini, saya telepon beliau dan berkata saya kangen banget berjumpa dengan jemaat Tuhan di tempat ini, tetapi memang belum bisa. Salamnya dikembalikan nggak ini atau nggak ya? Masih kangen juga jemaat Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bulan ini bulan November kita masuk di dalam bulan Desember, bukan bulan November, bulan Desember kita masuk di bulan yang namanya pengharapan atau harapan. Dalam bahasa Inggrisnya hope. Nah, apa sih yang sedang kita bangun jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Tahun 2021 ini akan segera berakhir, sebulan lagi gitu ya. Kita akan masuk di tahun yang baru. Mungkin kita tidak tahu gitu ya, apa yang akan terjadi di tahun 2022, kita nggak ada yang tahu. Semuanya itu mungkin bahkan dunia ini mereka-reka kira-kira apa ya yang akan terjadi di tahun depan. Nggak ada yang tahu. Banyak, makanya oleh sebab itu menjadi misteri gitu ya. Bagi orang dunia itu menjadi misteri. Banyak orang bertanya-tanya kepada orang ahli, kepada orang pintar. Ada dari dulu sampai sekarang itu menjadi sesuatu yang favorit. Bahkan bisa ramalan bintang, ramalan tanggal lahir, ramalan keadaan. Banyak sekali kenapa itu menjadi sesuatu yang dicari-cari. Karena sejatinya manusia sedang mencari tahu untuk masa depannya seperti apa. Karena itu mereka mau gitu ya. Kita semua pengen tahu apa sih untuk kedepannya kita tuh menjadi seperti apa. Saya ingat sekali ya sebelum pandemi ini ada, kita tidak bakal menyangka bahkan ini akan menimpa kita gitu ya. Pandemi corona ini. Tidak ada yang menyangka. Mungkin ada orang yang sudah meramalkan dulu akan terjadi seperti ini, terjadi seperti itu. Tetapi itu pun tidak valid. Tapi saya percaya dan yakin gitu, kita anak-anak Tuhan ada jaminan untuk masa depan kita, amin. Tahun 2022 kita tidak takut untuk menghadapinya. Karena apa? Karena bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin hari ini ada kekhawatiran di dalam hidup kita. Aku nggak ngerti nih, saya nggak ngerti. Tahun depan ini akan jadi seperti apa keluargaku, pekerjaanku mungkin, atau studiku, atau pelayananku. Kita nggak ada yang tahu, belum ada yang tahu. Karena itu di masa depan masih ada sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, sama seperti Yusuf Bapak Ibu Saudara. Ketika Yusuf mendapatkan mimpi bahwa dia akan dibawa menjadi kepala waktu itu dengan mimpi yang ditafsirkan dan segala sesuatunya kita tahu kisahnya. Ketika Yusuf mendapatkan mimpi, mendapatkan janji Tuhan untuk pemakaian Tuhan atas Yusuf, atas bangsa Israel, atas waktu itu lihat mimpinya skup kecil ya atas keluarganya. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah Yusuf saat itu tidak seketika mendapatkan hal itu. Yang Yusuf alami malah kebalikannya. Yusuf malah dilempar ke sumur, benar ya. Sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dia impikan, berlawanan dengan apa yang dia harapkan. Tidak berhenti ketika dia di sumur, apa yang terjadi? Dia membayangkan bahwa ini apa ya, kenapa ini terjadi? Padahal Tuhan punya rencana yang besar, padahal Tuhan mau pakai hidupnya besar. Dan gak berhenti di situ, ketika dia sudah diangkat menjadi budak, dijual menjadi budak, dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Gak lama setelah itu, dia dihianati, bener ya, dicurangin, masuk penjara. Bagaimana bisa melihat? Ini apa rencana Tuhan dalam kehidupanku? Sekalipun saat ini terasa gelap. Sekalipun saat ini terasa nggak mungkin ini terjadi. Tetapi Yusuf memandang kepada Tuhan. Nggak serta-merta Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, nggak otomatis jalannya itu lancar, benar ya? Nggak otomatis jalannya itu terang benderang, nggak otomatis. Kadangkala kita diizinkan di dalam lembah. Kadangkala kita diizinkan dalam keadaan yang tidak mudah. Seperti hari-hari ini mungkin. Kalau Tuhan menyertai aku, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa kita mengalami rintangan? Prosesnya Yusuf mungkin saat ini kita alami. Mungkin hari-hari ini kita alami prosesnya Yusuf.
Kalau Tuhan memberkati, kalau Tuhan mau memulihkan keadaan keluargaku, tetapi kenyataannya hari ini kok tidak seperti yang Tuhan janjikan. Nah, ketika kita mengalami seperti itu Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa setiap kehidupan kita ini tidak boleh mengandalkan manusia. Amin. Manusia itu terbatas. Seperti Yusuf. Yusuf mengandalkan manusia. Yusuf kita tahu ya kisahnya ya. Bagaimana dia dikecewakan oleh saudara-saudaranya. Dia dijual. Dikecewakan oleh saudara-saudaranya. Mungkin hari ini ada saudara-saudara kita yang mengecewakan kita. Dia dikecewakan oleh bosnya. Potifar beserta dengan istrinya. Mungkin demi ketidakadilan kita alami di tempat pekerjaan kita. Bahkan Yusuf dikecewakan di penjara oleh temannya sendiri. Ketika juru minuman itu bisa ditafsirkan oleh Yusuf, arti daripada mimpi raja, dia dilupakan. Mungkin banyak hal yang mengecewakan kita. Tapi jangan sampai kita mengandalkan kekuatan manusia. Jangan berharap kepada manusia Bapak Ibu Saudara. Karena pengharapan kepada manusia pasti mengecewakan. Sebesar apapun itu, sekaya apapun itu, punya potensi untuk mengecewakan. Kita buka di Yesaya 2 ayat yang ke-22. Yesaya 2 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Dengan jelas firman Tuhan berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Karena manusia pasti mengecewakan. Karena tidak sempurna sama seperti kita. Siapapun itu. Saat ini sekalipun tampaknya sesempurna apapun, manusia itu pasti punya kans. Ada kesempatan untuk mengecewakan kita. Oleh sebab itu harapan kita perlu digantungkan kepada siapa? Pasti kepada Tuhan. Yang kokoh. Yang kuat. Yang sempurna. Yang tidak mengecewakan. Hari ini mungkin kita berharap kepada siapapun itu, mungkin belum mengecewakan, tapi kalau kita terus berharap kepada manusia itu pasti mengecewakan cepat atau lambat. Kalau Bapak Ibu Saudara juga mencari hamba Tuhan, ke gereja mencari hamba Tuhan pasti mengecewakan, benar ya? Karena hamba Tuhan juga pun manusia, benar ya? Mungkin hari ini siapapun, suami istri kita, saudara kita, siapapun itu bisa mengecewakan kita. Tetapi harapan kita harus kita gantungkan, harapan kita harus kita letakkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena seperti firman tadi, manusia itu tidak lebih daripada embusan nafas. Banyak kekurangannya, betul ya? Banyak celahnya. Banyak yang perlu kita terima apa adanya, karena itulah manusia. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita di Amsal 23 ayat yang ke-17. Bagaimana sih seharusnya kita berharap? Firman Tuhan memberikan arahan, memberikan tanda-tanda. Jangan berharap kepada manusia ya. Karena manusia itu pasti mengecewakan. Karena hanya embusan nafas aja. Tetapi firman Tuhan yang lain memberikan arahan, memberikan tanda. Kita harus berharap kepada siapa? Amsal 23 ayat yang ke-17 dikatakan. Sampai ayat yang ke-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita senang ya kalau dikatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Senang sekali kalau kita mendapatkan kata-kata masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Tetapi di ayat yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara, yang ayat 18 itu bagiannya Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan masa depan, betul. Tuhan yang akan menjaga harapan kita tetap ada, betul. Tetapi di ayat yang ke-17 menjadi bagian kita. Bagian kita ayat yang ke-17. Janganlah iri hatimu kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takut akan Tuhan senantiasa. Menjadi bagian kita ada 2 poin Bapak Ibu Saudara. Jangan hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa dan takut akan Tuhan senantiasa. Biar bagian Tuhan itu menjadi bagiannya Tuhan. Amin. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Apa yang hari ini kita alami berkatnya semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Kita nggak berhak dan nggak bisa mendikte Tuhan. Kalau Tuhan mau, ya Tuhan akan lakukan seperti yang Tuhan mau. Tapi bagian kita itu adalah yang harus kita kerjakan. Amin.
Yang bagian kita apa? Tuhan akan menyediakan harapan, Tuhan akan menyediakan masa depan. Semua pasti. Wah, kalau di dalam Tuhan dikatakan, jangan kamu khawatir karena ada masa depan yang Tuhan sediakan. Kita aman, benar ya? Jadi anak Tuhan gak boleh kita cemas, gak boleh kita khawatir, gak boleh kita takut untuk masa depan kita. Atau tahun depan kita takut, atau bulan depan, atau hari depan. Kita gak perlu takut. Firman Tuhan bahkan berkata banyak sekali, jangan kamu khawatir tentang masa depan. Di sini dikatakan bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak hilang untuk anak-anak Tuhan. Amin. Nah, bagian kita apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama yang tadi kita baca, jangan hatimu iri. Saya simpulkan adalah jangan mata kita fokus kepada orang lain. Janganlah mata kita fokus kepada orang lain hari ini. Kita bisa salah fokus. Kita dikatakan jangan iri hatimu. Karena apa? Karena kalau kita fokus kita kepada orang lain, dikatakan kita akan mudah hati kita mulai berubah. Tuhan itu punya rencana spesifik pribadi lepas pribadi yang berbeda-beda. Setuju ya? Setuju ya? Di sini katakan jangan iri. Tuhan itu punya rancangan, punya berkat yang tidak tertukar. Yang gak pernah tertukar. Kalau ada sinetron anak yang tertukar atau pasangan yang tertukar, ini tidak gitu ya. Ini berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar. Semuanya itu tepat. Kayak Santa Claus itu ya, memberikan berkat, memberikan kado kepada anak-anak yang baik. Itu gak pernah tertukar. Demikian pula Tuhan juga gak pernah menukar berkat atau salah kirim berkat gitu. Enggak, semuanya itu di dalam kasih anugerahnya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan iri dengan orang lain. Jangan terus comparing dengan orang lain. Kenapa hidupku gini? Kenapa hidup dia begitu? Kok rasanya nggak adil ya mungkin di tempat kita kerja. Aku kerja berjam-jam, aku lembur berjam-jam, tetapi bayarannya mungkin sama dan perlakuannya sama. Ini nggak adil. Kita mungkin iri sama orang-orang seperti itu. Atau mungkin di keluarga kita. Enak ya, kakak pertama misalnya gitu yang lebih disayang sama mama. Atau kakak atau anak bungsu yang lebih disayang sama mama. Kita nggak boleh, hati kita harus dijaga. Jangan kita dikatakan bahkan jangan hatimu iri. Artinya apa? Fokus kita jangan kepada orang lain. Setiap berkat-berkat itu Tuhan sudah punya paketnya untuk setiap kita. Amin. Yang ini bisa diberi talenta seperti ini. Yang ini jalannya begini. Yang ini berkatnya demikian. Ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah mapan, sudah nyaman, sudah lahir dari keluarga yang mapan dan nyaman. Itu berkatnya, amin. Ada orang untuk di level itu harus berjuang, harus bekerja. Mati-matian dalam tanda kutip, harus sampai benar-benar berupaya demikian rupa. Ya itu berkatnya sendiri, amin. Jangan kita iri, enak ya keluarga itu. Kalau mau ini gampang, mau itu gampang. Dan kita harus berjuang. Sama halnya Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami pergumulan ini. Enak ya, kalau punya teman, kalau punya kepengen HP-nya ganti, tinggal bilang sama orang tua, bisa ganti HP. Tetapi kalau kita mau ganti HP harus nabung, bener, harus irit-irit, harus nabung, nunggu lama sampai HP itu sudah mungkin ada yang lebih baru lagi muncul gitu. Kita nggak boleh iri, kita harus bersyukur dengan setiap keadaan kita, amin. Apapun itu, jangan mata kita justru memandang kepada orang lain. Jangan memandang kepada orang lain, fokus kepada orang lain. Tetapi kita punya sendiri, kita punya tantangan sendiri, kita punya berkatnya sendiri. Contohnya Kain dan Habel, Bapak Ibu Saudara. Tahu ya kisah ini? Bagaimana Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan respon terhadap mereka berdua berbeda. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan itu mengasihi dua-duanya. Kain dan Habel itu dikasihi Tuhan. Mungkin caranya berbeda. Waktu itu, momen itu. Sama seperti mungkin ketika kita, hari ini kita berdoa bersama-sama untuk pemulihan keluarga. Tetapi kenapa? Atau berdoa untuk berkat, tetapi kenapa yang diberkati di sana dulu? Aku udah bertahun-tahun kok belum terjadi perubahan. Bertahun-tahun belum ada berkat Tuhan. Mungkin bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Atau Tuhan
pilih kasih, tidak. Tuhan kasih Kain, Tuhan kasih Habel. Saat itu ketika seolah-olah gitu ya, seolah-olah Tuhan waktu itu berkat Tuhan itu turun kepada Habel, Kain menjadi apa? Menjadi iri. Bermula daripada hati yang tidak benar itu. Fokusnya waktu itu Kain melihat persembahannya Habel, melihat persembahannya Habel, melihat Habel. Dan kita tahu salah, hatinya mulai jahat, merancangkan pembunuhan untuk saudaranya. Karena salah fokus. Hati-hati ketika kita mulai fokus kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, fokus kita kepada orang lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan hati kita. Kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan ini menuliskan kisah tentang Kain. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11. 1 Yohanes 3 ayat 11 saya bacakan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya adalah benar. Di sini dikatakan dimulai dari apa? Dari hati yang tadi. Mulai dari hati yang tidak mengasihi, hati yang iri kepada, hati yang fokusnya itu kepada orang lain bukan kepada dirinya. Oleh sebab itu sama-sama kita jangan terjebak. Kita jangan terjebak membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Apapun itu, berkatkah, kondisi kita kah, talenta kita, apapun itu, keluarga kita. Jangan sampai kita terjebak. Karena hati yang keliru itu menyebabkan kematian Bapak Ibu Saudara. Kita buka di Ayub yang ke-5 ayat 2. Dikatakan Ayub yang ke-5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi iri hati, kondisi hati kita yang tidak terima, kondisi hati kita yang sakit, kondisi iri hati itu menyebabkan kematian. Oleh sebab itu kita harus bebas, kita harus merdeka dengan hal itu. Tuhan sediakan masa depan yang gilang gemilang. Tuhan sudah sediakan setiap kita itu masa depan sudah ada buat dari Tuhan untuk setiap kita. Jadi kita nggak boleh iri. Jagai hati kita ya, supaya kita mendapatkannya. Apapun itu, aku mau jagai hatiku Tuhan. Walaupun mungkin nggak mudah, hatiku ini harus benar di hadapan Tuhan. Karena kondisi hati itu tidak tampak Bapak Ibu Saudara, benar ya? Nggak tampak, bahkan kita bisa ketemu dengan orang dengan bahagia, dengan senyum yang lebar. Tetapi hati kita penuh dengan iri, dengki, sakit hati bisa. Nggak ada yang tahu. Dan itu berbahaya karena itu sangat mematikan. Itu sangat mematikan. Mungkin ada benih-benih kecil apapun itu. Kalau ada benih-benih kecil itu harus mulai dicabut. Harus mulai akar-akarnya mulai dicabut dan dikatakan enggak, aku enggak boleh iri hati karena ada masa depan yang sudah Tuhan sediakan untuk hidupku sendiri. Amin. Hati-hati, ini benih ini bisa berakar dan bisa mematikan. Bisa mematikan. Jadi ayo sama-sama, bukan sekali lagi ya, bukan korban kita, bukan ketampangan kita, kegagalan kita, kecantikan kita, prestasi kita. Semuanya itu baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu dengan yang lain, jangan terus-terusan mata kita memandang kepada orang lain, memandang kepada bukan apa yang Tuhan mau berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa setiap kita diberi talenta, berkat, situasi yang berbeda. Semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Sebenarnya dua-duanya, Kain dan Habel, bukankah mereka mempersembahkan persembahan itu untuk apa sih? Memuliakan nama Tuhan, benar gak? Semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang hari ini kita dapat Bapak Ibu Saudara, endingnya selalu banyak orang berkata, apalagi kalau kita ada kedukaan gitu ya, semua harta benda itu tidak akan kita bawa ke surga. Betul, gak ada. Semua yang dipercayakan sama Tuhan hari ini, keluarga kita, berkat jasmani, berkat rohani, kepercayaan, waktu, semuanya, pekerjaan, semuanya itu. Untuk apa sih Bapak Ibu Saudara? Untuk memuliakan nama Tuhan. Talenta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Suatu saat nanti semuanya tidak luput. Besar kecil, tua muda, kaya miskin, semuanya kita akan pulang ke surga. Amin.
semuanya akan kembali. Apa yang kita terima saat ini cuma satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Aku adanya ini Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Mungkin di antara 5 roti dan 2 ikan itu ada satu orang yang punya 1 roti. Pakai Tuhan untuk memuliakan namamu. Ada mungkin yang di sana ada orang yang bawa 2 roti dan 2 ikannya. Sama-sama besarnya, sama-sama diberikan kepada Tuhan. Tuhan, pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ukurannya sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun itu, siapapun itu, sekecil, sebesar, tua, muda, yuk sama-sama. Biar hati kita fokusnya memuliakan nama Tuhan. Dengan apa yang aku ada Tuhan, dengan apa yang aku punya Tuhan. Hati saya enggak tahu kenapa menyampaikan hal ini gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau masih ada hati yang keliru, biar dicabut hari ini. Enggak perlu ada spirit yang seperti Kain, enggak perlu. Amin. Enggak apa-apa. Saat ini mungkin belum seolah-olah dalam tanda kutip Tuhan tidak berpihak. Bukan Tuhan tidak berpihak. Sama, Tuhan tidak pernah punya keterpihakan, tidak. Tetapi mungkin saat ini seolah-olah Tuhan kok tidak berpihak. Jangan khawatir, Tuhan tetap mengasihi. Amin. Tidak perlu kita fokus kepada orang lain. Tidak perlu mata kita memandang kepada orang lain terus menerus dan membandingkan hidup kita. Itu yang pertama, jagai hati kita daripada hal-hal yang jahat seperti itu. Yang kedua adalah tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Yang kedua adalah takut akan Allah. Takut akan Tuhan. Alkitab menggunakan beberapa kata, bahasa aslinya dari takut itu atau ketakutan itu paling umum memakai kata phobos, atau itu bahasa Yunani, atau kalau bahasa Ibrani pakai kata yira. Yang artinya adalah secara teologis bisa diartikan ketakutan yang kudus. Ketakutan yang kudus, takut untuk diperbudak, takut kepada manusia, dan yang disegani. Jadi artinya ketika kita phobos, ketika kita takut akan Tuhan, kita itu gentar sama Tuhan. Kita ini segan sama Tuhan yang maha tinggi. Kita yang maha mulia, yang maha kuasa. Kita itu gentar. Jadi hidup kita enggak semena-mena gitu ya. Kalau kita takut dan hormat kepada seseorang, kalau kita hormat kepada seseorang aja, misalnya saya karyawan, kalau misalnya kita meeting bersama-sama gitu, ada pemimpin yang memimpin kita meeting misalnya, gitu, kita menghormati gitu ya, maka sikap kita, perkataan kita akan kita jaga enggak seenak-enaknya gitu ya. Karena apa? Kita segan, bener ya. Atau yang lebih tua, kita berjumpa dengan orang yang lebih tua, mungkin kita akan menjaga hidup kita, menjaga sikap kita karena apa? Kita menghormati, kita segan. Demikian pula dengan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya kita gentar, kita segan terhadap Tuhan, terhadap kekudusannya Tuhan, terhadap kuasanya Tuhan. Jadi kita segan, kita kagum sama Tuhan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan itu mungkin gak harus diperjumpakan dengan hidup dan mati ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego kita tahu ya, 3 orang ini ketika diperhadapkan dengan kamu mau nyembah Baal atau dihukum mati. Mereka memutuskan untuk aku tetap mau takut akan Tuhan. Aku tidak mau menyembah Baal. Aku tidak akan menyembah Baal sekalipun aku harus mati gitu ya. Mereka mengeluarkan statement seperti itu. Mungkin hari ini takut akan Tuhan kita tidak diperhadapkan dengan maut. Kita mati atau harus takut akan Tuhan atau harus maut gitu ya, atau mati gitu. Mungkin kita belum seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang kecil yang coba menego kita, yang coba membuat kita berubah takut akan Tuhan. Mungkin hal-hal yang kecil, tetapi pilihlah untuk takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun itu tuh tidak mudah. Kalau kita tahu cerita whole story dari Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan menyelamatkan mereka dari perapian. Tapi kalau kita belum tahu kisahnya, seharusnya kan kalau kita mungkin bisa kasih masukan Tuhan ya, jangan sampai masuk api dulu lah Tuhan, bener ya. Tolonglah ketika masih belum masuk api gitu. Karena apa? Sampai masuk api dulu tuh bener-bener imannya tuh enggak mudah, bener ya. Ditolong tuh dari perapian, kalau kita yakin ini kita ditolong. Tapi mereka yakin teguh mereka bahwa Tuhan, kalau enggak ditolong pun mereka tidak mau menyembah Baal.
Tetapi kenapa nggak ditolongnya ketika kebijakan itu diubah gitu ya? Atau mungkin raja waktu itu punya kebijakan yang lain seperti Esther, kisahnya Esther. Atau mungkin pertolongan Tuhan mungkin dengan cara yang lain, jangan sampai diselamatkan dari api. Mungkin kita juga berpikir, Tuhan, aku ini kayak diselamatkan dari api mungkin. Kita belajar. Sekalipun demikian, aku tidak akan menyembah Baal. Artinya apa? Takut akan Tuhan itu pilihan, Bapak Ibu Saudara. Takut akan Tuhan itu pilihan. Aku mau seperti apa? Itu pilihan kita. Kalahkan sama-sama hari ini spirit suam-suam itu atau apa? Rasanya ya sudahlah begini-begini aja. Aduh, zamannya baru nggak enak, ya udahlah begini-begini aja. Mau kita nggak total sama Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya total sama Tuhan, bener ya? Total sama Tuhan. Walaupun ini tuh nggak mudah, tapi aku mau total sama Tuhan. Aku nggak mau biasa-biasa, aku nggak mau suam-suam. Mau masalahnya berat, mau pilihannya berat, mau tantangannya berat, mau nggak kita? Atau mau ringan? Milih yang seperti apa kita? Milih seperti apa? Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan itu sumber daripada kehidupan loh. Kita buka Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan, Amsal 14 ayat 27 dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi takut akan Tuhan itu sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Mungkin kalau kita berkata, aku kalau ini memutuskan untuk takut akan Tuhan, aduh usahaku susah. Kalau aku takut sama Tuhan, aduh klienku mungkin akan begini. Kalau aku takut akan Tuhan, mungkin bosku akan seperti ini. Saya pernah punya anak rohani, waktu kerja di perusahaan yang cukup besar, sama pemimpin di atasnya dipaksa untuk membuat nota palsu. Itu padahal itu pemimpin di atasnya persis gitu ya, supaya achieve, supaya lolos target gitu ya. Dia bingung, kalau aku buat ini pasti aku akan, ya tahu ya, berdosa artinya. Kalau aku lakukan ini berdosa. Tetapi kalau aku nggak lakukan ini bosku, ini pimpinanku di atas. Apa yang harus, bisa aja sudah kecepit Bapak Ibu Saudara, sudah kecepit. Kalau aku nggak, ini aku bakal dimarahi. Yang terjadi dia tidak melakukannya. Betul Bapak Ibu Saudara, dimaki-maki dengan kata-kata yang kata-kata kasar, ya boleh ya mereka lakukan hal itu tidak takut akan Tuhan. Tapi dia memutuskan apapun yang terjadi, aku mau takut akan Tuhan. Gak mudah di posisi seperti itu. Saya tahu tantangan di dunia ini, makanya itu Tuhan berkata, aku tuh mengutus kamu seperti apa? Domba di tengah-tengah serigala, bener ya? Jadi tulus dan cerdiklah. Oleh sebab itu, ketika saya merenungkan hal ini, iya Tuhan, takut akan Tuhan itu gak mudah ya, tetapi ketika kita takut akan Tuhan, kita sedang terlepas daripada jerat maut. Lebih baik takut akan Tuhan, apapun resikonya. Percayalah, sebenarnya kita sedang terlepas dari jerat maut. Sekalipun kita berkata, kalau aku takut akan Tuhan, kalau aku mengambil keputusan ini, kelihatannya habis hidupku. Bukan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita sedang terlepas daripada jerat maut. Sesederhana itu, ya, lebih baik kita takut akan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Rick Warren, seorang penulis buku terkenal, pernah mengatakan seperti ini. Allah bukan sekedar titik awal dalam kehidupan kita, Dialah sumber kehidupan. Untuk menemukan tujuan hidup Anda harus melihat firman Allah, bukan hikmat dunia. Di dunia ini banyak kata-kata hikmat ya, benar ya. Bukan hikmat dunia. Anda harus membangun kehidupan Anda di atas kebenaran-kebenaran kekal. Bukan psikologi umum, bukan motivasi sukses, atau kisah-kisah yang memberi inspirasi. Semuanya itu baik Bapak Ibu Saudara. Kesuksesan, kata-kata yang membangun hikmat dunia ini, kisah-kisah yang memberi inspirasi itu baik. Motivasi itu baik, tapi tidak bisa menggantikan Tuhan. Tapi tidak bisa menggantikan firman Tuhan. Karena itu sumber kehidupan itu ada di dalam Tuhan. Kita bisa mengikuti seminar demi seminar, kesuksesan demi kesuksesan, percayalah. Sebenarnya mungkin kita sudah sedang menjerat kaki kita dengan jerat maut tanpa Tuhan. Bukan berarti anti ya, bukan berarti anti lah,
Itu baik Bapak Ibu Saudara, membangun, belajar, dibangun hidup kita secara profesional maupun secara pribadi, itu enggak ada masalah dengan hal itu. Tetapi kalau kita kehilangan sumber daripada kehidupan itu yang menjadi masalah. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita belajar takut akan Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, enggak mudah. Suami istri membangun hubungan di dalam dasar takut akan Tuhan, enggak mudah, saya tahu. Relationship di pekerjaan, enggak mudah. Tetapi ingat, takut akan Tuhan, sumber kehidupan. Sehingga orang terjerat dari jerat apa? Maut. Selalu katakan, ini aku sedang terlepas daripada jerat maut. Ayat yang terakhir di Amsal 10 ayat yang ke-27 mengenai takut akan Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-27 dikatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Bukankah kita menginginkan berkat panjang umur itu menyertai kehidupan kita? Takut akan Tuhan itu memperpanjang umur Bapak Ibu Saudara. Memakai kata namanya yacap. Yang artinya apa di dalam bahasa Inggris itu prolonged days. Artinya hari-harinya itu diperpanjang oleh Tuhan. Hari-hari kita diberkati Tuhan, diperpanjang oleh Tuhan. Sehingga hidup kita lebih lama lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Lebih lama lagi untuk menyatakan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita menjadi orang di generasi yang tidak mudah ini. Di generasi yang semakin terkikis nilai-nilai kehidupan firman Tuhannya. Semakin terkikis, semakin mengalami abrasi. Karena apa? Banyak value-value di luar sana. Banyak hal-hal, nilai-nilai yang keliru, yang mengikis kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan. Bukan cuma anak muda, tapi semua generasi. Anak-anak kecil, anak-anak generasi muda, orang-orang tua. Value-nya hari ini dibombardir dengan value-value yang salah, value-value yang mudah. Value-value yang asik tetapi tidak berdasarkan kebenaran. Value-value yang tidak sejati. Oleh sebab itu, sama-sama kita belajar. Di tengah-tengah yang seperti ini, takut akan Tuhan di dalam segala kondisi. Aku mau lebih getol lagi sama Tuhan. Walaupun generasi ini semakin terkikis. Anak-anak sekarang, anak-anak kecil. Waduh, ya kita tahu kalau dulu kita beribadah, wah bisa berjam-jam duduk tenang gitu ya, mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekarang kalau suruh duduk diam mendengarkan firman Tuhan sebentar aja gitu ya, sudah mulai mengacau gitu ya. Karena apa? Karena distractionnya banyak Bapak Ibu Saudara. Ada video-video yang menarik di YouTube, ada film-film, ada hal-hal yang banyak distractionnya. Jadi generasi yang terkikis ini bukan cuma anak-anak loh, generasi muda juga. Value-value untuk orang muda juga, value-value untuk orang-orang dewasa, orang-orang tua juga banyak. Value-value itu, tapi kita menjadi orang anak-anak Tuhan, kita menjadi murid-murid Kristus generasi itu. Dalam generasi ini jangan kita terkikis, kita tetap takut akan Tuhan, amin. Aduh sudahlah, sudah enggak zaman lagi. Gitu ya, sudah enggak zaman lagi seperti itu kolotan. Tidak Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya perlu kita pegang. Perlu kita pegang. Atau mungkin kalau kita enggak melakukan hal ini, kita enggak bisa sukses, tidak ada rumusannya seperti itu. Rumusannya adalah takut akan Tuhan, itu adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar daripada jerat maut. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, itu menjadi bagian kita. Fokus kita tidak kepada orang lain dan takut akan Tuhan. Dua hal ini menjadi bagian kita. Masa depan Tuhan akan sediakan. Dan bagian Tuhan adalah menyediakan masa depan. Bagian Tuhan adalah menyediakan masa depan dan menjaga harapan kita. Jadi kita selalu punya masa depan. Dan Tuhan menjaga setiap harapan kita. Itu bagiannya Tuhan. Kita tidak perlu mendikte lagi Tuhan. Di Yeremia 29 ayat 11 kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan atas kehidupan kita. Rancangan damai sejahtera. Jadi sudah Tuhan punya planning untuk setiap kita. Planningnya itu bukan kecelakaan, tetapi planningnya itu rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Setiap kita punya, sudah ada rancangannya. Satu demi satu semua sudah ada rancangannya. Yang Tuhan buat untuk setiap kehidupan kita. Nah,
Biarkan Tuhan yang berkuasa punya rencana, menyediakan segala sesuatunya, memelihara hidup kita, menyertai setiap kehidupan kita, menggenapi rencana itu, rancangan atas kehidupan kita sampai sempurna. Biarkan itu, apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi aku percaya Tuhan. Hari ini aku percaya ada masa depan yang Tuhan sediakan dan ada harapan. Bagianku fokus untuk hidupku ini memuliakan nama Tuhan saja. Apapun keadaannya aku gak mau lihat kanan kiri, gak iri kanan kiri. Fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua takut akan Tuhan. Dan percaya Tuhan sediakan, sudah tersedia sesuatu yang besar yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita buka di Mazmur 33 ayat 17 sampai 18. Mazmur 33 ayat 17 sampai 18 dikatakan, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi saya bacakan, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Dulu orang berperang itu pakainya kuda, kecepatannya, kekuatannya maksimal Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jelas ya, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita tidak bisa memakai kekuatan manusia, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kuda, kekuatan apapun Bapak Ibu Saudara hari ini, modal kita, keluarga kita, kekayaan kita, partner kita, apapun itu yang kita sebut kuda yang bisa besar ketangkasannya, tetapi percaya semuanya itu tidak bisa memberikan kepada kita namanya keluputan. Tidak bisa. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Diluputkan dari hal-hal semuanya itu dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan yang meluputkan. Lihat Tuhan yang melihat, mencari. Mata Tuhan saat ini tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan dan mereka yang berharap kepada Tuhan. Jangan taruh harapan kita kepada yang lain, taruh kepada Tuhan. Takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya tahun 2022 kita akan masuk bersama-sama dengan harapan yang besar. Tuhan lakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hari ini kita tahu bahwa apapun Tuhan yang kita andalkan saat ini, yang kita harapkan saat ini bisa mengecewakan. Tetapi kita gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Dan silakan Tuhan berperkara dalam kehidupanku. Fokusku, aku mau berikan yang terbaik, memuliakan nama Tuhan dan takut akan Tuhan. Gentar kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa.